sambil latihan. Nanti di backup juga Udah ini, berarti untuk udah direkam ini. untuk rekamnya nanti jangan masuk ke breakout room dulu. Oh, Sebelah oke, oke, kanan ada oke. masuk breakout, saya jadikan co-host juga untuk backup bagi yang Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, waktunya saya majukan ini ceritanya agak kurang enak badan saya. Ini sebelum nanti drop temen, kita segerakan saja ya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum bergabung, ini saya lihat jumlahnya sudah 10 orang. Berarti tinggal satu orang lagi ya yang belum gabung ya. Ya sudah, nanti sambil dihubungi Mbak Umul nanti. Baik, untuk kegiatan apa ya, persiapan dan pembekalan untuk adik-adik sebelum nanti Anda melaksanakan habituasi, ya, kita punya 4 kali pertemuan, gitu ya. 4 kali pertemuan, ini pertemuan yang pertama, dan pertemuan kita arahnya adalah untuk memberikan bekal serta nanti akan kita dampingi adik-adik ya, kita berikan bimbingan agar nanti mulai dari pembuatan rancangannya, seminarnya sampai besok, harapannya saat Anda melaksanakan aktualisasi itu berjalan dengan baik, Anda bisa melaporkan dengan baik, dan tentu sesuai dengan harapan semuanya, Anda bisa dinyatakan lulus dengan kualitas yang terbaik yang bisa Anda upayakan, gitu ya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing. Untuk yang Muslim, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, adik-adik kita nanti waktunya fleksibel ya. Yang penting adik-adik sudah bisa menangkap apa yang perlu dilakukan. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti boleh ditanyakan. Kalau sudah cukup, ya nanti kita sudahi gitu. Eh, yang jelas nanti di 3 kali ya, 3 kali pertemuan berikutnya itu waktu lebih banyak untuk adik-adik untuk memaparkan hasil penyusunan rancangan aktualisasinya gitu ya. Jadi coaching ini kan Anda sudah mulai masuk agenda 4 kan? Untuk agenda tiganya sudah selesai? Belum, Bu, masih ada besok Belum, Bu, agenda Masih masih 4. ada. besok terakhir. Oh gitu. Besok sampai jam berapa? Ya, insya Allah pagi, Bu. Pagi sampai setengah 10. Insya Allah pagi sampai jam 10-an biasanya, Oh Bu. gitu. Kita siang aja ya. Kita siang gitu. Karena pagi saya ada angkatan yang baru, agenda satu lagi gitu ya. Nanti waktunya diinfokan, tapi karena kalau biasanya Bu Amiro kalau waktunya tidak ada bentrok jadwal dengan yang lain itu biasanya saya langsung. Tapi ini kondisi fisik saya sepertinya belum memungkinkan naik langsungan, harus ada jeda gitu ya. Jadi pagi saya pembelajaran sinkronus agenda satu yang angkatan baru pembukaan eh, hari ini gitu ya. Nah besok mulai ini. Nah Anda besok karena masih ada agenda 3 ya nanti setelah selesai agenda 3 Anda istirahat dulu sambil istirahat mempersiapkan bahan paparannya. Nanti siang baru kita mulai eh, coaching lagi gitu. Kira-kira besok siang jam berapa? Setengah 2 lagi? Bu, bisa. Ya, setengah 2 ya. Jadi lumayan toh, lumayan bisa istirahat. Nanti untuk yang Muslim ya sudah sholat, kalau tidak puasa ya sudah makan gitu ya. Jadi nanti semoga sudah bisa efektif. Oke, baik adik-adik, saya sangat yakin karena ini Anda sudah angkatan berapa? 47 ya. 47 itu berarti sudah periode yang ke berapa itu? 7 juga ya. 8.
Oh, 8 Anda malahan. Oh ya, dengung. Saya mikirnya 7, 6 angkatan loh ya per ini. Ya, Anda sudah periode ke-8, maka saya yakin Anda sudah cari tahu, tanya-tanya gitu ya ke sana kemari. Terlebih lagi kalau di tempat tugas Anda itu yang mengikuti Latsar tidak hanya Anda, itu mesti sudah tanya-tanya. Artinya begini, bahwa Anda sudah lumayan cukup punya informasi tentang apa yang akan dan perlu dilakukan, gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi sebagian ada yang sudah mulai nggawe coret-coretan, buat draft, gitu ya. Tinggal nanti diyakinkan melalui proses coaching ini apakah itu sudah oke, siap lanjut, ataukah masih perlu pembenahan, gitu ya, adik-adik ya. Jadi intinya bahwa adik-adik di Latsar ini, Anda kan sudah menerima materi mulai agenda 1, 2, 3, gitu ya. Untuk materi kan 3 itu toh. Masih ingat yang pertama di agenda 1 Anda mendapatkan materi seputar apa saja? Agenda 1 itu tentang apa? Masih ingat? Wawasan 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 kebangsaan. kebangsaan kebangsaan, dan bela bela Hmm, negara. negara, dan gitu ya. bela negara. Betul, jadi seputar sikap dan perilaku bela negara, gitu ya, yang dilandasi, pondasinya adalah Anda harus memiliki wawasan kebangsaan, gitu ya, sehingga nanti dengan cara pandang Anda terhadap bangsa kita yang majemuk, yang plural, gitu ya, dengan berbagai keragamannya. eh, Anda bisa mengambil sikap secara tepat gitu ya. Nah, kalau nanti konteksnya dipersempit di lingkup tempat tugas Anda, maka Anda juga pasti akan menemukan keragaman-keragaman, gitu ya. Nah, tafsir terhadap keragaman itu juga macam-macam. Intinya, keragaman itu yang mestinya dipandang sebagai sebuah potensi ketika sikap kita tidak tepat, maka bisa berdampak terhadap tidak optimalnya layanan, gitu ya. Ini maksud saya ketika kita berpikir di tempat tugas Anda. Maka nanti Anda kan harus tidak cukup hanya punya wawasan kebangsaan, toh, toh, tidak cukup hanya paham itu, tapi Anda yang terpenting dengan pemahaman itu harus bisa menunjukkan bahwa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Anda selalu siaga, Anda selalu siap dan bersedia melakukan aksi nyata yang menggambarkan Anda itu cinta tanah air. Anda itu selalu semua aktivitasnya orientasinya bukan untuk kepentingan individu, tapi untuk bangsa dan negara Anda. Kan gitu ya, arahnya ke sana. Nah, aksi Anda melakukan bela negara itu konteksnya, kondisi dan situasinya disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing, gitu ya. Dan nanti aksi itu tidak yang penting bekerja saja, gitu. Tapi apa yang Anda lakukan, pekerjaan, tugas, aktivitas apapun yang Anda lakukan, harapannya adalah demi mewujudkan lembaga Anda, organisasi Anda yang terdiri dari sekian puluh atau mungkin sekian, mungkin ada yang karyawannya ratusan atau gurunya mendekati itu gitu ya. Itu semuanya memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Kepada siapa? Ya kepada masyarakat, kepada stakeholder gitu, baik internal maupun eksternal. Maka dalam hal Anda menemukan kondisi yang belum ideal, kondisi belum ideal itu berarti belum sesuai dengan harapan, maka Anda harus bisa menemukan gitu kondisi apa
di bagian mana yang belum ideal dari layanan organisasi atau satker Anda kepada semua stakeholder, baik internal maupun eksternal, gitu. Jadi cara memandangnya begitu ya. Jadi apa tusi, apa jenis atau bentuk layanan yang di apa ya harusnya diselenggarakan oleh organisasi Anda yang ternyata sampai saat ini dirasakan, ditemukan, dikeluhkan belum ideal. Yang mengeluh bisa jadi masyarakat, bisa jadi pegawai di dalam kantor sendiri atau di madrasah kalau yang tugasnya di madrasah gitu atau di kampus gitu ya. Nah, maka nanti kepedulian Anda itu ya kira-kira dengan kapasitas Anda saat ini sebagai CPNS, Anda bisa memberikan kontribusi, Anda bisa melakukan aktivitas apa, aksi nyata apa untuk mengatasi itu. Ya, cara berpikirnya begitu ya, adik-adik ya. Jadi Anda mencari eh, hal-hal yang belum ideal, baik individu ataupun kantor Anda, tempat tugas Anda dalam memberikan layanan. Jadi orientasi dari organisasi pemerintah itu adalah memberikan layanan, baik layanan internal maupun layanan eksternal. Intinya stakeholder itu ya bisa di dalam, bisa di luar. Nah, maka ini kita bicara tusi lembaga. Tusi lembaga itu atau tusi organisasi itu akan bisa terselenggara dengan baik manakala sumber daya manusia di dalamnya, pegawainya, karyawannya, baik yang jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kan gitu. Kalau ada tugas-tugas yang belum terlaksana dengan baik, maka dampaknya pasti ada layanan yang belum bisa dirasakan, diperoleh, diakses oleh customer organisasi Anda dengan baik gitu. Dan itu nanti yang harus Anda angkat sebagai masalah. Kita ingat lagi ini masih di agenda satu gitu ya. Anda mencari isu, kita pilih 5 dan isu itu adalah terkait dengan layanan apa sesuai dengan tusi Anda yang belum maksimal. Boleh tusi utama itu prioritas atau tusi tambahan. Gitu ya. Jadi mengangkatnya bukan tentang penyebabnya tapi lebih pada layanan apa yang belum optimal. Gitu ya, adik-adik ya. Bicaranya tentang layanannya. Jadi cara Anda mengunci isu adalah layanan apa yang belum optimal. Itu. Itu nanti harus ditandai. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti Anda mencari kira-kira apa sih ide yang bisa Anda sampaikan dan ide itu eh, mengusung spirit inovasi gitu ya. Jadi isu yang Anda temukan tadi, Anda atasi, dan upaya Anda untuk mengatasi itu eh, saya sangat berharap ada unsur inovasi, inovasi gagasan Anda. Inovasi itu ada yang kemarin belum ada, lalu Anda yang punya ide baru untuk mengadakan, memulai, mengawali, Anda founding father-nya gitu ya, atau sebenarnya sudah ada, cuma kemarin tidak efektif, tidak maksimal, maka Anda inovasinya adalah memaksimalkan dengan pola atau cara yang Anda perbarui. Nah, gitu ya nanti ya. Nah, cara atau inovasi itu, sekali lagi, nanti harus Anda laksanakan. Pelaksanaannya kapan? Nanti saat Anda
di masa habituasi, di aktualisasi itu, waktu Anda biasanya sekitar 6 minggu, 60 hari atau berapa itu ya, saya lupa. Nah, itu, oh nggak sampai 60 hari deh. Di masa habituasi itu, Anda harus yang menjadi aktor utama yang melaksanakan gagasan Anda. Maka pastikan yang Anda rencanakan memang terjangkau oleh Anda, gitu ya. Jadi jangan merencanakan yang tidak terjangkau, terutama tidak terjangkaunya karena itu bukan tugas Anda, itu bukan kewenangan Anda. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, apa yang Anda rencanakan itu sesungguhnya adalah bagian dari Anda mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, gitu ya. Karena masih ingat pasti kan nilai bela negara yang yang 5 itu ya, cinta tanah air, ya, apa namanya, siap siaga bela negara dan seterusnya itu. Nah, karena Anda melaksanakan aksi nyata untuk bela negara itu dalam kapasitas sebagai ASN, sebagai PNS atau CPNS saat ini gitu ya, maka Anda setiap kegiatan itu harus menunjukkan, membuktikan bahwa Anda itu paham dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar gitu. Nah, ini hubungannya dengan agenda 2 ini. Nah, agenda 2 itu terkait dengan nilai-nilai dasar ASN atau PNS. Apa ini? Meliputi apa? Masih ingat? Ada berapa? Berakhlak, Tujuh. Berakhlak. 7 ya. Apa saja itu? Apa saja itu? ber- Berorientasi Berorientasi Orientasi layanan, pelayanan, Oke, berorientasi pelayanan, terus Akuntabel, akuntabel, ya, kompeten, kooperatif, kompeten, 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 lalu harmonis, harmonis, yang loyal, ketiga harmonis, loyal, 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 adaptif, adil, dan adaptif, kolaboratif. adaptif, dan adaptif, kolaboratif. oke, kolaboratif. kolaboratif ya. Nah, nanti Anda ketika menyampaikan gagasan berikut detail kegiatannya, melakukan ini, melakukan itu Anda harus bisa menunjukkan kegiatan dengan tahapan demi tahapan yang Anda nanti akan rencanakan itu sesungguhnya wujud dari Anda mengimplementasikan nilai yang mana. Misal, Anda berkonsultasi dengan mentor karena Anda ingin mendapatkan pencerahan, Anda ingin mendapatkan dukungan, sekaligus Anda menyampaikan gagasan Anda untuk mengatasi isu yang ada. Itu kira-kira kalau dihubungkan dengan core value berakhlak, kira-kira terhubung dengan nilai yang mana? Anda Kolaborasi. konsultasi dengan kolaborasi. Ada lagi selain itu? Bisa harmonis, loyal. Bu. Harmonis, Bu. Harmonis kan gitu ya. Tentu akan menimbulkan disharmonisasi kalau tiba-tiba Anda sebagai CPNS mentang-mentang ikut lasar dapat tugas langsung brasbrus tandangi dewi gitu ya, nggak begitu. Maka supaya menjaga harmonisasi tempat Anda bertugas, jangan mengabaikan senior Anda. Ajak Anda konsultasi, Anda dialog, Anda minta saran-saran, Anda tanya-tanya, mencari informasi, gitu ya. Jadi itu dalam rangka membangun harmonisasi. Gitu. Nah, kalau nanti ternyata masalah yang Anda temukan itu mengundang Anda untuk meluangkan waktu, misal nih, yang banyak saya temukan apa gagasannya kawan-kawan itu karena kita di agenda 3, agenda 3 itu tentang apa? Seingat, walaupun belum selesai. Manajemen ASN dan Manajemen Manajemen ASN ASN Smart ASN. AS. ada smart ASN gitu ya. Jadi manajemen ASN harus ya bagaimana? Prinsip utamanya manajemen ASN itu seperti apa? Halo adik-adik. Piye, manajemen ASN itu mestinya bagaimana?
Profesional mentaati asli ada peraturan kompetensi. Bu, dan kode etik. Ya, oke. Terus selain itu, manajemen itu apa tuh? Hmm? Pengelolaan. Pengelolaan, betul banget. G. Jadi manajemen itu pengelolaan. Nah, manajemen ASN itu seperti apa? Harusnya bagaimana gitu? Contoh nek memberikan apa indikator rodok kangelan, contoh wes, contoh wujud dari manajemen ASN yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi itu kayak apa? Profesional. Gimana, Mbak Profesional. Nisa? Hmm? Profesional Ibu. Nah, supaya bisa memiliki profesionalisme atau profesionalitas, maka harusnya bagaimana? Yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi terhadap SDM di lembaganya harus bagaimana? Menempatkan ASN berdasarkan kualifikasinya. Gimana, Mbak? Menempatkan ASN berdasarkan Oke, kualifikasinya di berdasarkan antaranya itu keahliannya. ya. heeh. Jadi memberikan job description sesuai dengan bidang keahliannya, gitu ya. Nah, sekarang misalnya ada kasus begini. Ada sebuah tugas yang ternyata awalnya itu diasumsikan eh, pegawai yang diberi tugas itu punya kapabilitas. Neng, ternyata ketika diberi tugas, seiring waktu akhirnya fakta menunjukkan yang bersangkutan itu kompetensinya belum sesuai dengan harapan. Padahal kalau dilihat dari kualifikasi akademiknya jadi ya wes, ijazah ya wes mendukung gitu. Tapi ternyata kinerjanya belum seperti standar yang dibutuhkan dalam memberi layanan. Maka apa yang harus dilakukan oleh organisasi itu? Membuat pelatihan atau pendidikan guna pengembangan kompetensi, Bu. Oke, jadi melakukan pengembangan atau peningkatan kompetensi, gitu ya. Jadi, maksud saya begini, nanti ketika Anda dalam kegiatan Anda itu ada kegiatan untuk pengembangan kompetensi, maka Anda harus hati-hati. Pengembangan kompetensi itu kan sebenarnya wilayah pimpinan, kan gitu ya, adik-adik ya. Ya toh? Karena apa? Karena kegiatan pengembangan kompetensi itu seringkali dan biasanya ada hubungannya dengan ketersediaan anggaran, betul nggak? Mm-mm, gitu. Walaupun ada nih platform-platform yang tersedia dan itu nirbiaya atau nggak pakai biaya. Maka maksud saya nanti kalau Anda dalam kegiatan Anda misalnya mau mengadakan pelatihan opo, nah itu Anda harus hati-hati. Itu bagian dari manajemen ASN, kan gitu ya. Cuma manajemen ASN itu ketika bentuknya adalah pelatihan, siapa yang melatih? Nek yang melatih orang lain, Anda harus berpikir ulang. Kalau menghadirkan orang lain, apalagi dari luar, itu butuh biaya. Anda tentu tidak punya kewenangan, maka jangan lakukan itu. Beda meneh kalau pelatihannya atau semacam IHT-nya Anda sendiri yang ngisi, ora apa-apa. Itu bagian dari kontribusi Anda, gitu ya. Hati-hati nanti ya. Nah, ketika Anda, kalau Smart ASN, apa itu? Cirinya apa? Atau arahnya kemana Smart ASN itu? Transformasi digital, Bu. Transformasi digital gitu ya. Maka ini ketoknya menjadi tren ini ya. Jadi kawan-kawan Anda yang sudah di periode sebelumnya itu cenderung apa mengambil isu berikut nanti apa namanya solusinya itu diorientasikan pada pemanfaatan teknologi digital. Nggak apa-apa sih kalau memang itu relevan dengan
kondisi yang dibutuhkan di kantor Anda. Neng, Anda harus hati-hati karena sekalipun satkernya jenisnya sama, namun karena beda tempat, beda lokasi, beda masyarakat yang dilayani, tentu karakteristik yang dibutuhkan itu tidak persis sama, gitu ya. Yang harus hati-hati nanti di situ. Nah, eh, itu nanti arahnya ke sana, adik-adik ya. Jadi Anda nanti ketika menemukan isu, Anda memberikan gagasan. Ini biasanya nih kalau yang di KUA itu layanan-layanan seputar Binwin gitu ya, atau pendaftaran nikah, atau terkait dengan ada yang dari KUA ini. Saya, Bu. Nah, ya, biasanya hobine para penghulu seputar itu, gitu ya. Jadi pengarsipan akta nikah, apa meneh wi, eh, pendaftaran nikah, apa meneh, sing pengakuan, apa, pengumuman, apa Mas Said? Pengumuman nikah. Pengumuman nikah wes kuwi engko terus digitalkan nganggo medsos ya ora apa-apa itu. Itu memang memang benar-benar belum ada ya lakukan saja gitu. Cuma Anda harus hati-hati gitu ya. Nah, misalnya itu tadi, ketika ada di antara Anda memanfaatkan teknologi atau medsos gitu ya untuk memaksimalkan layanan sesuai tusi Anda, kalau kita hubungkan dengan itu kan jelas nanti apa perbaikan tata kelola kan itu ya, bukan manajemen ASN tapi itu sudah perbaikan tata kelola gitu. Jadi yang semula manual-manual, offline-offline konvensional, itu memanfaatkan teknologi itu namanya berbenah ke dalam untuk apa pemanfaatan yang lebih maksimal oleh masyarakat gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau dihubungkan dengan tadi core value berakhlak, kira-kira terhubung dengan nilai yang mana ya? Anda menggunakan Adaptif, Bu. teknologi. Hmm? Adaptif. Adaptif, Adaptif. Bu. Adaptif. Oke, Adaptif. selain adaptif apalagi? Maksudnya adaptif dengan Kompeten. perkembangan teknologi kompeten, oke ya. Cah nom-nom jangan sampai Anda tidak melek teknologi gitu. Itu masa Anda gitu ya, ojo kalah gitu. Jangan sampai cah nom-nom IT ini ora apik gitu ya. Oke, selain itu apalagi? Ada lagi? Berorientasi pelayanan, Bu. Berorientasi pelayanan. Oke, bagus. Dan bisa Anda kembangkan lagi gitu ya. Karena nanti misalnya Anda harus buat konten-konten, Anda harus publish, dan itu menyita waktu ya, menyita stamina Anda. Nah, kalau ya begitu-begitu itu kira-kira terhubung dengan core value yang mana? Loyal, Bu. Loyal, Loyal. pemeneh. Anda pengen menunjukkan bahwa Anda itu bisa mempersembahkan layanan yang terbaik, layanan prima gitu. Nah, itu masuk dalam nilai yang mana yang Anda ingin implementasikan itu. Berorientasi pelayan. Berorientasi pelayanan. Yo, selain berorientasi pelayanan, apalagi Kompeten, Bu. kompeten, namun dibaleni mana? Tiane apa? Kok nggak ada sih Harmonis. nyebut-nyebut akuntabel ya? Akuntabel. Oh, gitu. Lah iya Bisa, kan, bisa itu kan di bagian dari pertanggungjawaban Anda bahwa Anda adalah seorang ASN atau PNS yang profesional gitu, jenis gitu ya. Wes nggak usah tak terus no. Itu arahnya. Jadi antara agenda 1, 2, 3 itu tidak bisa Anda lepas. Ya, itu benangnya harus terhubung gitu ya. Kiri kanan kudu kena kabeh gitu. Jadi ketika dipotret, dibidik, ditembak dari sudut manapun Anda harus bisa menemukan relasinya. Gitu ya adik-adik ya. Nah, eh, yang begini-begini ini maksudnya bekerja sesuai tusi, nek ono masalah segera dicarikan solusi, ora mau golek solusi terus dibruk ke wong liya tapi dicari dan dieksekusi sendiri, walaupun nanti faktanya Anda tetap
berkolaborasi dengan mitranya, rekannya, koleganya, atasannya, itu bukan hanya saat masih latsar gitu loh. Terus gitu, makin hari semakin ke sana, semakin lama masa kerja Anda harus semakin terlatih untuk melakukan itu. Mengapa? Ya karena Latsar ini hanya latihan gitu, bukan hanya satu kali Anda mengukir sejarah, Anda ini baru latihan Anda. Latihan, latihan, ini latihan satu. Engko cari masalah lagi, Anda atasi lagi dengan cara dan mekanisme kerja begini. Terus lama-lama kalau itu menjadi pola dan ritme kerja Anda, maka tanpa Anda membuat sebuah apa ya, eh, klaim personal, Anda tidak usah mendeklarasikan, orang akan melihat bahwa Anda adalah sosok yang profesional. PNS yang punya karakternya karakter positif, tidak mudah tergerus oleh dinamika lingkungan. Itu ya, adik-adik ya. Saya yakin bahwa seiring waktu Anda akan dihadapkan, menjumpai, melihat, menemukan itu situasi-situasi, fenomena-fenomena yang bisa jadi tidak kondusif gitu. Maka ini latihan Anda. Jangan sampai Anda tergerus melu katut sregepe pas wayah CPNS tok. Engko nek wis ora CPNS wis katut. Itu hanya gara-gara Anda melihat, lah aku kok ndadak ngene ngopo ya wong seniore kaya ngono, nggak boleh begitu. Seterusnya karena anda bekerja itu kan bukan demi dianggap baik, bukan demi dianggap Anda itu hebat, enggak. Tapi memang Anda harus melakukan itu karena itu bagian dari komitmen Anda, loyalitas Anda, bukan hanya pada instansi Anda, tapi itu pengabdian Anda pada bangsa dan negara. Katanya untuk yang Muslim nih, hubul waton minal Emsaman Iman. iman, jadi Iman. cinta tanah air itu bagian. Jadi bukti Anda itu beriman ya tunjukkan bahwa negara itu mengundang Anda untuk memberikan karya cipta kinerja yang terbaik. Berapapun yang bisa diberikan negara pada Anda. Wujudnya apa? Ya gaji, mungkin nanti ono insentif-insentif atau lain-lain. Itu bonus, itu hak. Cara berpikir Anda jangan dulu mencari dan menunggu ngoyak hak, tapi mengabaikan kewajiban. Itu ya. Sedikit apa ya motivasi buat Anda begini. Ibaratnya gini, kalau Anda merasa pekerjaan Anda itu melebihi, nih, umpama dihitung-hitung, ya, melebihi apa yang Anda dapat kalau diukur secara materi, maka Anda niatkan itu bagian dari investasi akhirat Anda. Jadi kabeh aja ditarik tunai di sini. Jangan minta semuanya dinikmati didapat di sini. Besok Anda nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi sebaliknya, gajinya gede, penghasilan yang tidak terduga besar, tapi leda-ledi. Nah, itu besok juga pertanggungjawabannya berat itu. Anda punya banyak hutang. Percayakan kita ya bahwa semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ya adik-adik ya. Ini sedikit motivasi untuk Anda. Jadi sampai kapanpun itu jaga integritas, jaga loyalitas tanpa tetapi. Walaupun itu nggak mudah ya. Anda masih muda, latihan. Oke, jadi kile tenanan orang mung wayah jadi CPNS. Itu pesan Ibu Amirah. Tolong diingat-ingat ya. Sampai kapanpun suatu ketika Anda dibenturkan, dihadapkan pada situasi yang membuat Anda nggak nyaman, rasanya iki kudu nyeleh ke kabeh. Anda ingat, ya Allah, ini tantangan saya, ini perjuangan saya. Anda boleh mengingat kembali kalimat Ibu Amirah ini. Gitu ya. Wes, sekarang kita persiapan untuk Anda melakukan aktualisasi ya. Di masa aktualisasi nanti Anda itu akan dapat pembekalan. Bentar ya, pembekalannya mulai sekarang. Sebentar. Jadi adik-adik tadi
share screen ya sekarang ya. Anda melakukan habituasi. Habituasi itu apa toh? Habituasi itu pembiasaan, ya, pembiasaan. Apa yang dibiasakan? Ya, Anda diminta membiasakan diri menjadi PNS yang profesional, gitu. Nah, pembiasaan dirinya itu ya seperti yang tadi saya sampaikan itu ya, Anda mencari ada layanan apa di kantor yang belum efektif, belum maksimal, masih kurang gitu ya. Layanannya lo ya, ojo ngrasani sarpras lo. Nah, setelah itu Anda carikan gagasan untuk mengatasi gagasan itu, Anda hubungkan dengan apa namanya Smart ASN ya. Anda bisa memanfaatkan teknologi apa untuk mengatasi itu dan itu inovasi yang bisa Anda persembahkan untuk lembaga itu, maka nanti Anda tinggal eksekusi. Jadi eh, aktualisasi itu intinya adalah anda kan ini nanti mau menyusun perencanaan. Nah, rencana itu ketika sudah selesai untuk melihat kelayakan rencana Anda atau rancangan Anda nanti akan diseminarkan, gitu ya. Apa yang diseminarkan? Anda mempresentasikan rencana Anda, mulai dari menjelaskan isunya apa, gitu ya, penyebabnya apa, gagasannya apa, kegiatan berikut tahapannya, outputnya apa, dan seterusnya. Terus Anda melakukannya kapan, jadwalnya seperti apa. Kalau ada kendala, Anda akan mengatasi, Anda melakukan mitigasi seperti apa. Gitu ya. Nah, maka rencana yang sudah dipresentasikan itu, nanti kalau ada masukan-masukan, nek wis rampung, Anda laksanakan. Maka disebut sebagai aktualisasi. Yang semula hanya rencana toh, kemudian Anda laksanakan. Nah, pelaksanaan dari rencana yang akan Anda buat itu, itulah yang dimaksud dengan aktualisasi. Nah, aktualisasi itu bagian dari latihan Anda, latihan atau pembiasaan diri gitu. Latihan apa? Latihan menjadi PNS yang profesional gitu ya. Nah, karena ini baru latihan, baru pembiasaan diri, maka disebut sebagai habituasi. Gitu adik-adik. Jadi habit itu kan kebiasaan toh. Nah, ini habituasi berarti Anda diminta latihan membiasakan diri nanti biar bisa kalau itu dilakukan terus sehingga menjadi kebiasaan, harapannya Anda punya habit menjadi PNS ASN yang profesional. Nah, arahnya nanti ke sana. Itu ya. Nanti ini tahapannya ini ya. Saat ini saya berikan pembekalan ya tentang seperti apa itu aktualisasi, bagaimana nanti setelah ini kita eh, apa tahap-tahapan dalam pembuatan rancangan aktualisasi, nanti ada seminarnya, nanti ada pembekalan sebelum Anda melakukan habituasi ya, kemudian ada aktualisasi, terakhir nek rampung KB, Anda nyusun laporan. Nek laporannya sudah selesai, Anda datang ke Balai Diklat, Anda presentasi lagi, tapi bukan lagi mempresentasikan rancangan, ning presentasi hasil aktualisasi Anda. Yang waktunya berapa tadi? Sekitar 6 minggu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan itu, untuk rancangan itu nanti modelnya gini, penyusunan rancangan ya. Kita, Anda kalau lihat jadwal itu ada hari ini hari ke-11 sekarang ini ya. Pertemuan kita ini adalah hari ke-11. Anda mendapatkan pembekalan terkait tadi ya mengetahui relevansi atau hubungan antara agenda 1, 2, 3 dan masuk ke agenda 4-nya seperti apa. Sedangkan besok hari ke-12 kita ada pertemuan lagi. Jamnya yang tadi kita sepakati 1:30 tadi ya. Nanti Anda mulai memaparkan draft rancangan Anda. Apa yang dipresentasikan?
Karena kita nanti ini yang warnanya apa iki coklat apa oranye ya. Hari ke-12, hari ke-16, hari ke-19 itu nanti kita sinkronus. Kita Zoom. Tapi Zoom-nya apa namanya? Kita sepakati mematangkan rancangan Anda. Gitu ya. Jadi mulai besok Anda sudah paparan. Yang dipaparkan apa? Eh, Anda langsung APKL, USG, Fishbone, kemudian kalau sudah punya gagasan, gagasan Anda tahapannya apa? Atau nanti setelah ini Anda akan saya tunjukkan ada matrik. Nah, Anda boleh langsung paparan matrik gitu ya. Jadi ini pertemuan kedua, ketiga itu fokus pada apa ya, memaksimalkan, memfinalkan rancangan Anda, terutama pada poin-poin inti. Adapun naskah utuhnya silakan Anda susun sendiri ya. Di BLC sudah ada tempat untuk nanti Anda upload gitu ya. Bahan-bahan coaching ini juga ada di sana. Ah, nanti Anda ikuti saja gitu ya. Jadi dua pertemuan itu presentasi gantian. Jangan sampai ada di antara Anda yang tidak paparan sama sekali. Itu yang rugi Anda. Nek Bu Amiro sih bebas gitu ya. Pertemuan terakhir kita virtual itu saya berharap Anda sudah presentasi PowerPoint-nya gitu ya. Jadi hari ke-19 itu yang dipaparkan bukan, jadi saya nggak mau Anda paparan naskah mentah, enggak. Naskah mentah itu silakan buat sendiri. Kalau ada yang bingung boleh konsultasi. Mengapa? Supaya nanti Anda bisa apa saat paparan itu mengefektifkan waktu Anda. Besok kalau paparan itu saat seminar Anda cuma punya waktu paling 7 menit. Kan tidak lama itu. Ya, makanya harus dipilih poin penting apa yang layak untuk dipresentasikan. Nah, ini apa nanti kita besok ya, besok Anda sudah mulai paparan. Nanti kita sinkronus ini ya. Terus nanti hari ke-13 ini upload ke BLC-nya nanti ikuti ini, tapi pengerjaan Anda tidak harus sesuai dengan itu. Kalau Anda bisa segera menyelesaikan ya selesaikan saja, tapi uploadnya nanti ikuti tahapan-tahapan itu. Anda cek BLC saja nanti ya, ikuti yang di BLC. Nah, intinya begini, ini minimalnya, ini standar minimalnya. Hari ke-13 anda punya isu 5 tadi ya, kemudian nanti Anda sudah APKL USG, Anda identifikasi dan deskripsikan, nanti diupload. Tapi walaupun uploadnya hari ke-13, saya berharap ini sudah bisa Anda presentasikan. Bahkan saya berharap Anda tidak hanya itu, tapi Anda sudah sampai ini juga, fishbone, ya. Core isunya itu sudah Anda fishbone kan. Kemudian nanti Anda rumuskan judul berikut, Anda buat matriknya. Ya, matriknya nanti kita lihat ada contoh formatnya gitu ya, bentuknya landscape nanti. Terus berikutnya nanti ini sistematika penulisannya, walaupun sebenarnya bukan sistematika baku gitu ya. Ini untuk memudahkan saja. Ada bab 1, bab 2, bab 3 nanti penutup. Nah, Em, menulis sistematika memang mulai bab 1, bab 2, baru bab 3. Tapi bekerjanya Anda sesungguhnya mulai dari sini. Ya, tadi toh Anda di awal tadi kan menemukan isu yang nanti akan di APKL, USG lah itu. Jadi deskripsi isu itu ya yang di APKL Anda tadi. Nah, gitu ya. Analisis isu nanti Anda tapis dengan APKL, USG gitu ya. Mengapa Anda memilih isu yang ranking tertinggi itu menjadi core isu, nanti Anda narasikan. Kemudian Anda buat matrik gitu ya. Matrik itu ya nanti judulnya apa, kegiatan Anda meliputi apa, dan seterusnya. Anda lengkapi dengan jadwal eh, dan kendala berikut, antisipasi atau mitigasi apa yang perlu Anda eh, lakukan. Ya. Penutup nanti lengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, kalau ada daftar isi tabel macam-macam ya dilengkapi saja gitu.
Nah, terakhir nanti pertemuan kita ini ya, hari ke-19 nanti Anda sudah paparan. Paparannya tapi bukan naskah PDF atau Word RA-nya ya. RA itu rancangan aktualisasi. Tapi Anda, saya berharap di sini sudah paparan ini apa PowerPoint-nya, gitu, ya. Terus nanti kalau ada yang belum clear, belum fix, ya Anda masih punya waktu untuk diperbaiki, direvisi, baru upload semuanya, baik file PDF rancangan aktualisasi maupun eh, apa tadi PowerPoint-nya itu di hari yang ke-20 ini. Hari ke-21 Anda sudah seminar, gitu ya, Dede ya. Nah, ini tadi terkait dengan sistematikanya ya. Nah, ini matriknya ini yang tadi saya maksud. eh, Kegiatan Anda apa, tahapannya apa saja, outputnya apa. Output ini biasanya eh, berupa tagihan produk ya, hasilnya apa. Gitu. Terus nanti seperti yang tadi kita simulasikan, kaitannya dengan core value berakhlak itu apa saja, lalu kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi Anda itu apa? Visi misi ini ada di bab 2 ya, bab 2 awal itu Anda mencantumkan visinya apa, misinya apa. Nah, untuk kegiatan adik-adik terserah nanti cara Anda, yang penting di awal itu jangan sampai Anda tidak melakukan konsultasi dengan mentor. Gitu ya. Anda membuat atau jika perlu eh, Anda melakukan identifikasi permasalahan, kebutuhan-kebutuhan apa yang Anda perlukan untuk membuat rencana atau rancangan Anda ini terlaksana. Nanti terakhir pastikan ada entah tahapan, entah Anda jadikan kegiatan, Anda menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. Gitu ya. Jadi awal ada konsultasi karo mentor, nanti berkala ya setiap kegiatan pastikan Anda selalu konsultasi dengan mentor, terakhir penyusunan laporan. Nah, sebelum penyusunan laporan itu ada tahapan Anda melakukan evaluasi dari semua kegiatan yang Anda lakukan ini atau evaluasi program yang Anda rancang ini. Itu ya. Ini contoh tabel untuk jadwal kegiatan. Itu ya. Nah, ini menggunakan minggu, ini harinya ya, pastikan harinya sesuai dengan hari kerja Anda. Kalau memang itu dilakukan di hari kerja. Tapi kalau fleksibel sifatnya, misalnya ada yang membuat konten tidak di hari kerja, mau di hari Anda di rumah ya nggak apa-apa. Tapi seandainya diefektifkan di hari kerja itu eh, lebih bagus gitu. Gitu, adik-adik, apa yang perlu Anda ketahui? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada mau tanya? Tidak ada? Izin Bu, Heeh, gimana? saya mau tanya Bu, berarti untuk pertemuan besok Mm-mm. itu yang perlu kita persiapkan itu khususnya apa ya Bu? Apakah Besok, besok siang ya. G? Besok siang itu Anda menyiapkan 5 isu untuk Anda APKL, seperti agenda satu itu loh. Anda buat tapis isu dengan APKL, lanjut USG. Setelah USG nanti Anda buat fishbone-nya, gitu ya. Setelah Anda buat fishbone, lanjutkan dengan sekaligus nek iso membuat matriknya. Kalaupun belum clear, belum fix, Anda masih ragu, masih bingung, nggak apa-apa. Justru nanti dipresentasikan biar saya bisa memberikan arahan-arahan. Kalau Anda minimalis yang besok dipresentasikan, saya nggak bisa memberikan bekal yang lebih spesifik gitu ya. Jadi persiapkan secara maksimal. Syukur-syukur nanti nek wis apik, insya Allah saya usahakan untuk saya membimbing Anda biar Anda bisa berkarya secara
maksimal gitu ya. Nggak usah takut salah, opo nggak usah. Ini Bu Amiro bukan sedang mau menguji. Jadi kalau nanti Bu Amiro bertanya, mengejar lebih lanjut, mengkonfirmasi, yaitu tujuannya hanya semata-mata biar Anda bisa berkarya yang terbaik gitu ya. Nek bingung yo ben bingungnya segera teratasi. Aja bingung disimpen dulu. Gitu ya. Oke. Baik, Bu. Apa lagi? Terima kasih. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Bu, izin tanya Bu. Oke, silakan. Bu, mohon maaf, sebelumnya kan saya sudah banyak komunikasi sebelum laksar hari pertama bahkan Bu untuk Mm-mm. kegiatan ini Dengan yang mentor. memang dari awal sudah tak cantumkan di tugas yang pertama itu Bu. Hmm. Kalau kemudian tak fokuskan dari tugas itu sampai Ya enggak nanti apa-apa, ini boleh, aktualisasi gimana Bu? boleh, boleh. Ya, dulu kan Bu Amira menyampaikan toh, Anda Iya. bebas mau lanjut temuan isu yang dijadikan sebagai apa ini bahan tugas agenda satu boleh. Apalagi kalau itu mandatorinya pimpinan, itu menjadi apa kebutuhan mendesak di kantor boleh. Seandainya ora mantep, Anda menemukan isu yang lebih apa lebih cocok ya nggak apa-apa bebas tapi yang penting ini nanti harus sudah final ya. Mm-mm, Bu, oke. terima kasih Bu. G G ada lagi yang lain cukup. Intinya Bu, Pripun. lebih ke mohon saran aja sih Bu. Untuk sebenarnya kan ini uh, untuk konsultasi dengan mentor itu apakah harus menunggu pendataan atau pendataan mentor dari Nggak PDK usah. atau Hah? maksudnya Mentor itu jadi biasanya ya ya ke Pak Anda di KUA atau Mas. iya 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 Nanti ya mentornya pasti Pak Kepala KUA. oh iya iya Jadi iya Anda iya. langsung konsultasi ke beliau saja gitu ya. Oh iya Nah, baik jadi Anda menemukan isu apa, nanti coba konsultasikan dengan Pak Mentor gitu. Di antara isu itu sesuai dengan yang Anda temukan, misalnya Anda punya pilihan inilah, nanti mentornya menyetujui itu atau memberikan arahan lain, karena nanti penanggung jawab dari apa ya pendampingan, pembimbingan saat aktualisasi itu mentor gitu. Karena nanti yang menggunakan manfaatnya ya mentor. Kami dari balai ini bantu supaya terarah gitu saja. Tapi mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih ini itu bukan wilayah balai diklat. Gitu ya, Mas ya. Makanya ojo baik ojo dieksekusi dewe, harus konsultasi dengan iya mentor. Ya, untuk yang di iya madrasah, mentor Anda pasti bapak atau ibu kepala madrasahnya, gitu ya. Kalau yang di kantor Kemenak, ada yang dari kantor Kemenak atau dari kampus? Saya dari kantor. Nah, dari kantor. Apa, Mbak? Eh, Tugas Anda, profesi Anda apa? Saya Jabatan? perangkat mas. Oh, prahum. Anak prahum itu nanti coba eh, tanyakan itu ya, anak di kantor entah itu apa ya Pak Kabit atau Opo atau di nanti coba cari tahu gitu ya. Kalau saya mau Pak Kasubag. Oh Pak Kasubag ya ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti nanti Anda konsultasi dengan Pak Kasubag ya. Oke baik. Kalau yang di kampus ada yang dari kampus? Nggak ada. Oh ya wih nggak Saya apa-apa. Oh saya ada. Bu. Nggih. Oh, Mbak, Saya mana Mbak kampusnya Mbak? saya di UIN Salatiga, Bu. Oh Insala 3. Anda di prodi apa atau fakultas apa? Saya kebetulan di unit Satuan Pengawas Internal. Oh, gitu ya. Sudah tahu Ya, mentornya? sudah Bu. Ketua SPI-nya Oh langsung. iya, heeh, keren malahan. Nanti silakan ditelusuri ya, apa isu krusial yang harus segera diatasi terkait dengan itu pelaksanaan audit internal itu ya. Oke, gitu sudah tahu siapa mentornya ya, karena ini sudah harus segera membuat rancangan, bukan bukan apa ya, bukan latihan lagi ini. Anda harus segera final gitu ya. Jangan sampai, kalaupun bongkar pasang itu besok, gitu ya. Nanti saat, karena kemarin itu ada Bu Amiro punya bimbingan
wis bar seminar aktualisasi kok arep ganti loh. Ya malah kacau kabeh. Oke, baik gitu ya. Kalau sudah nggak ada yang perlu ditanyakan, kita cukupkan saja. Gimana? Dah? Cukup? Iya, Bu. Oke, oke, baik. Ada. Kalau sudah cukup, berarti Anda tinggal menyiapkan bahan-bahannya ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi pukul 1:30 siang ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Untuk yang Muslim, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya izin live ya, adik-adik semuanya ya. Selamat.